Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tema tentang jual beli. Tema kita malam ini adalah tentang makna al-qabd. Apa yang dimaksud dengan qabd itu? Dalam proses transaksi jual beli itu harus ada al-qabd. Qabd itu adalah serah terima. Al-qabdu fil aqari yakunu bitakhliyati bainahu wa baina man intaqala milkuhu ilaihi ala wajhin yatamakkanu ma'ahu minal intifa'. Al-qabdu dalam barang yang tetap seperti rumah, seperti tanah, itu dengan berpindahnya kepemilikan, dalam arti setelah terima itu pembeli sudah bisa memanfaatkan apa yang dia beli. Ketika pembeli itu belum bisa memanfaatkan apa yang dia beli, berarti belum ada qabd, belum ada serah terima. Kalau transaksi itu lewat notaris misalnya, maka ketika sudah keluar surat jual beli dari notaris, berarti itu sudah disebut al-qabdu. Ketika seorang pembeli belum bisa memanfaatkan apa yang dia beli, berarti belum al-qabd, ya, belum al-qabd. Nah, sekarang ada yang begini, tak tuku sawahmu, ya, jadi sekarang ini misalnya sawah itu masih dikontrak orang, atau tambak itu masih dikontrak, ya, tapi kontraknya itu masih 2 tahun lagi gitu. Nah, sekarang itu sudah dibeli, ya, boleh nggak transaksi seperti itu? Mestinya transaksi seperti itu begini solusinya. Jadi dia tetap transaksinya sekarang, urusan kontrakan yang masih sisa, kontrakan yang masih sisa itu biar diurusi oleh yang menjual. Aku gak mau tanggung jawab urusan yang ngontrak itu. Sementing rumah sampean, sawah sampean, tambak sampean, iku satuku saiki. Kecuali kalau begini, tapi jek ono iwake ngenteni ya telung-telung ulan kas. Kalau sekarang dipanen belum gede ikannya itu, ya. Nah, itu berarti ada syarat yang diajukan oleh orang penjual kepada pembeli. Yes, apa-apa wis. Aku sabar ngenteni telung ulan. Nah, berarti qabdunya bayarnya sekarang. Tapi qabdunya itu adalah 3 bulan yang akan datang, ketika sudah dipanen ikannya itu atau padinya itu qabdunya. Meskipun sekarang sudah dibayar, meskipun sudah dibayar. Wal qabdu fima yumkin naqluhu kat ta'ami was thiyabi wal hayawan
yakunu ala an-nahwi al-ati. Adapun makna al-qabd untuk barang-barang yang bisa dipindahkan seperti makanan, pakaian, binatang dan seterusnya, maka bisa dengan cara seperti ini. Kalau makanan, bahan makanan misalnya bisa dengan ditakar, ya, atau ditimbang, atau jazaf seperti kemarin, ya. Atau yang selanjutnya yarji'u ilal urfi fi ma ada dzalika, bisa dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat di daerah itu. Ada yang dengan ditimbang, ada yang dengan diukur, ya. Misalnya beli kain, ya. Pada saat diukur, ya, diserahkan itu al-qabd. Kalau beli rambutan, ya, setelah dikilo, ya, diserahkan itu al-qabd. Ya. Atau dikembalikan kepada uruf. Biasanya uruf itu bagaimana? Misalnya ada uruf, ada satu kebiasaan di suatu daerah, transaksi itu bisa diaplikasikan, ya, itu setelah 2 bulan misalnya, ya. Jadi kalau akadnya bulan Desember, maka pindahnya kepemilikan itu secara adat biasanya 2 bulan berikutnya. Berarti al-qabdu dalam hal ini adalah sesuai dengan adat, ya, dan itu tidak masalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, ya, annahu qala idza sammaital kaila fakil. Kalau barang yang kamu beli itu bisa ditimbang, ya timbangan. Kalau bisa diukur, ya diukur. Kalau bisa dikilo, ya dikilo. Kalau bisa ditakar, ya ditakar. Nah, artinya, ya, kalau memang memungkinkan kita untuk menimbang barang itu, ya silakan ditimbang. Kalau memungkinkan untuk ditakar, ya ditakar, ya. Karena ada yang jual beli itu secara jazaf seperti yang kemarin kita bahas. Kebiasaan masyarakat itu nggak pakai takaran, nggak pakai timbangan, ya sak tempo itu tukun. Nah, itu namanya jazaf, ya. Fahada dalilun ala wujubil iktiyal inda ishtirati at-taqdir bil kail. Dalil itu atau hadis itu sebagai dalil tentang keharusan kita itu menakar barang yang bisa ditakar, dan pada umumnya barang itu ditakar atau ditimbang kalau memungkinkan untuk ditimbang. Wa dalil wujubin naqli min makanihi, adapun jenis qabdu yang lain selain ditimbang dan ditakar adalah dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalil yang menyatakan bahwasanya salah satu bentuk qabdu itu adalah dipindah adalah hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunna nashtari ta'ama birrukbani jazafan. Kata Ibnu Umar, kami dulu biasa membeli bahan makanan, ya, dari tengkulak itu masih di atas unta itu kita tebas, kita beli itu secara jazaf. Terus pokoknya senang dhuwur unta mungku piro, tak tukune kabeh. Kekuatan unta itu kan juga berbeda. Ada yang kuatnya banyak, ada yang kuatnya sedang, ada yang kuatnya sedikit. Seperti truk kita itu ada yang truk yang kuatnya banyak, ada yang sedikit. Pada saat itu kata Utsman, kami biasa membeli barang yang ada di unta itu secara jazaf. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Melarang bukan melarang membelinya, melarang menjual barang yang ada di unta itu, ya, dijual kembali hatta nanqulahu min makanihi,
sampai barang itu kita turunkan dulu, kemudian kita naikkan ke unta kita atau ke unta orang lain. Kenapa kok Nabi melarang menjual barang yang masih barang itu kita beli di atas unta itu atau di atas truk itu, ya. Kemudian kata Nabi, jangan dijual barang yang ada di unta itu sebelum kamu turunkan atau kamu pindah barangnya ke unta yang lain. Kalau sudah diturunkan, kalau sudah dipindah ke unta yang lain, nah baru kemudian boleh dijual atau transaksi kepada orang lain. Karena ketika belum diturunkan, belum dipindahkan, itu belum kotor gitu. Dan Nabi melarang kita itu menjual barang yang belum kita terima. Ya, barang yang belum kita terima. Meskipun untuk sekarang tidak seperti itu kali ya. Terimanya ada, fakturnya ada gitu. Truknya itu yang memuat. Tapi fakturnya sudah ada. Ini beras sekian ton misalnya, fakturnya ada, kwitansinya ada. Nah, truk itu juga yang mengantarkan ke toko yang lain. Tapi kan sudah ada fakturnya, ya. Sehingga kalau ada apa-apa, pembeli ini ya bertanggung jawab terhadap kerusakan barang, kekurangan timbangannya dan seterusnya. Pembeli yang berikutnya, kalau seandainya komplain, tidak komplain ke penjual pertama, tapi kepada penjual kedua. Ya. Penjual kedua ini kan juga pembeli dari yang pertama. Pembeli yang ketiga ini kalau seandainya komplainnya ke pembelian kedua itu, ya, bukan ya, kepada penjual yang pertama. Walaysa hadza khasun bit-ta'am. Larangan itu bukan hanya pada makanan. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini berkaitan dengan bahan makanan, apakah gandum, apakah kurma pada saat itu. Tapi walaysa hadza khasun bit-ta'am. Larangan itu sesungguhnya bukan hanya untuk makanan, tapi apa saja termasuk kapas. Ya. Idza bi'at jazafan li'annahu la farqa bainahuma. Jadi ketika dibeli secara jazaf, ya diturunkan dulu atau dipindah ke mobil yang lain. Amma ma ada hadza lam yarid fihi nassun fayarji'u fihi ila urfin nas. Selain itu tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Karena itu maka dikembalikan kepada urfin nas, dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat itu bagaimana dalam berqabdu itu. Serah terimanya kayak apa biasanya gitu. Kalau serah terimanya harus dengan salaman ya dengan salaman. Kalau serah terimanya harus ada kwitansi ya harus dengan kwitansi. Kalau serah terimanya harus ada berita acara penerimaan ya dengan berita acara penerimaan. Ya, dikembalikan kepada uruf setempat. Apa sih hikmahnya, kenapa kok harus ada qabdu itu? Salah satu hikmah atau di antara hikmah kenapa dalam jual beli itu harus ada istilah al-qabdu, ya, dan dilarang menjual barang yang kita beli sebelum kita terima. Hikmahnya adalah innal bai'a idza ba'aha, seorang penjual, ya, yang tadinya pembeli pengkulak, seandainya dia itu menjual barangnya lagi ke orang lain, lam yaqbidha al-mushtari fa innaha tabqa fi dhamanihi. Jadi kalau ada penjual menjual barangnya kepada pembeli, maka sebelum ada serah terima, maka zaman atau tanggungannya itu masih ada pada penjual al-bai'. Sama beli sepeda,
Sampean beli sepeda. Loh, ternyata sepeda itu belum sampean terima kalau rusak. Kerusakan itu masih ada pada tanggung jawabnya, adalah tanggung jawab penjual. Ya. Jadi sebelum diterima itu tanggung jawabnya masih ada pada penjual. Nah, meskipun sekarang banyak istilah beli televisi, HP atau apa, garansi setahun. Jadi selama setahun itu kan kita masih punya rentang waktu, seandainya ada kerusakan masih ada waktu untuk mengembalikan atau bagaimana caranya ya. Yang penting kita jangan dirugikan gitu. Nah, setelah selesai masa garansi itu berarti penjual pada saat itu sudah tidak bertanggung jawab seandainya ada kerusakan. Tapi ketika kita membeli barang yang tidak ada garansinya, ya, sebelum diterima oleh pembeli kok sudah rusak, sesungguhnya itu adalah tanggung jawab penjual. Tapi kalau sudah diserahkan kemudian kok rusak, rusaknya tidak pada penjual, ya berarti tanggung jawab sendiri, kan gitu. Ya, misalnya kalian beli lampu ini, ya tidak ada garansinya, pokoknya sampean tuku. Ketika dicoba, loh Pak sampean delok ya, makan dah nyala ya, nyala. Sudah, setelah nyala sampean oke. Ternyata sampean pasang di rumah kok mati. Itu tanggung jawab siapa? Ya? Tanggung jawab yang dulu. Loh tadi sudah dicoba kok dan nyala, sampean juga melihat, mengiyakan kalau nyala. Loh dipasang na omah ini kok ya gak nyala. Padahal yang tempatnya itu juga baru misalnya. Berarti rusak. Rusaknya lampu itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli karena sudah diterima oleh pembeli. Kecuali kalau ada bolang misalnya, garansi setahun. Ya, selama masih dalam tahun itu sampai berhak untuk mengembalikan. Sudah 7 bulan atau 10 bulan misalnya, kalau kok mati, lagi urus setahun, sampean baleno. Oh itu hak sampean, ya, hak garansi. فَإِذَا هَلَكَتْ كَانَتْ خِيَارَتُهَا عَلَيْهِ دُونَ الْمُشْتَرِي. Ketika barang yang dijual itu rusak dan belum diterima oleh pembeli, maka kerugiannya itu ditanggung oleh penjual dunal mushtari. Pembeli tidak diikut-ikutkan. Kenapa? Karena masih tanggungan penjual. Ada yang begini kasus kemarin di desa saya. Ada yang jual sapi untuk kurban. Transaksinya itu jauh hari sebelum waktunya kurban. Dibeli oleh orang Surabaya sini. Saya nggak tahu tempatnya mana. Ini di Gresik sana. Loh, sehari sebelum diambil, beli dua orang Surabaya ini. Itu salah satunya meninggal, mati. Kok meninggal saja yang sapi ya? Sapi ini mati sih tuh. Nah, itu kobernya kapan kan gitu? Ya. Ketika kobernya menerimanya itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah misalnya, atau sebelum Zulhijjah kobernya, berarti itu belum kober. Kalau belum kober, berarti itu masih tanggungan penjual. Kalau tanggungan penjual, berarti pembeli, kalau misalnya diminta lagi bayarannya atau harganya, ya itu memang hak dia. Kecuali kalau begini, ya, setengah bulan sebelum Lebaran transaksi, wis Pak, tak beli sapi sampean. Tapi tolong sampean rawati ya. Engko tak cukup
tak jupuk ini apa ketika mau lebaran Idul Adha. Si pembeli penjual bilang, pokoknya kok begitu saiki loh Pak ya, penerima ini saiki. Engko nek ana resiko apa-apa, saya ini cuma ngangon tok. Saya cuma ngasih makan minum sapi ini. Kalau ada apa-apa, aku gak ada tanggung jawab. Ya. Nah, ketika penjual ngomong kalau ada apa-apa ya, ada apa-apa sehingga dia mati atau apa, dia bertanggung jawab. Dan pembeli mengatakan tidak apa-apa wis. Ya, berarti kobernya ya pada saat tadi itu 2 minggu sebelum Eid itu. Seandainya mati sampai itu, ya sudah, berarti itu resiko pembeli, ya, resiko pembeli. Nah, karena sapi yang tadi saya ceritakan pada Idul Adha kemarin itu, karena qobdnya itu adalah sehari sebelum Idul Adha, maka pembelinya ya nggak mau, penjualnya ya pembelinya ya nggak mau bertanggung jawab loh. Aku kan tuku sapi urip, ya. Nah sebelum saya terima kok mati, ya berarti itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab sampean. Oh tapi keserimpet, ya apakah keserimpet talinya nyangkut atau apa, yang penting ya sebelum diserah terimakan kok mati, ya berarti tanggung jawabnya pembeli. Itu hikmah kenapa kok harus ada istilah al-qabdu itu. Jadi sampean ketika membeli barang seperti itu, sampean tegaskan ini qabdnya kapan. Ya, kalau sampean menjual juga ini qabdnya kapan. Sehingga kalau ada apa-apa, itu risiko tahu, masing-masing tahu risikonya. Ya, kayak tadi itu, ketika nggak ngerti qabd dan seterusnya, ya kekiran dia. Terus sampean ini bayari aku kok. Berarti kan ya wis aku ini mengerawati tok. Nah, ketika mati seperti ini ya itu tanggung jawab sampean. Kan gitu. Kalau nggak ngerti ya. Jadi harus ada kepahaman tentang hal tersebut. Sekarang selanjutnya al-ishhad ala aqdil bai'. Saksi di dalam akad jual beli. Khususnya jual beli transaksi besar nih ya. Kalau cuma beli minyak wangi barang itu nggak perlu saksi, ya, beli sendal nggak perlu saksi. Tapi kalau beli pabrik, beli sawah, beli apa gitu ya, tanah, ya perlu saksi. Amarallahu bil ishhadi ala aqdil bai' faqala. Allah memerintahkan ada satu kesaksian pada saat akad jual beli. Dalam surat Al-Baqarah 282 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudharra katibu wa la syahid. Ya. Ketika kalian itu melakukan transaksi jual beli, maka hendaknya engkau buat ada saksi. Siapa saksinya? Wala yudharra katibu wala syahid, dan seorang yang menulis, sekretaris dan saksi itu jangan sampai dibebani. Dalam arti kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, jangan ditimpakan kepada saksi, jangan ditimpakan kepada penulis atau sekretaris lah ya. Dan mungkin kalau bahasa kita sekarang katib itu ya notaris itu. Notaris kan menulis satu transaksi gitu, bahwasanya pabrik ini dijual oleh fulan ya kepada fulan dengan harga sekian. Itu kan yang nulis itu kan notaris. Ya, nanti ada surat jual belinya. Qala al-Jassas fi kitabihi, wal amru bil ishhadi lin nadbi wal irsyad ila ma fihi al-maslahah wal khair. Perintah di dalam ayat ini adalah perintah sunnah, karena ada satu maslahah di situ. Jadi kalau ada saksi, ya satu saat saksi itu dibutuhkan. Benar tak sawah ini dulu pernah dijual atau dibeli orang itu, kamu saksinya. Oh iya, saya menyaksikan bahwasanya sawah itu dibeli oleh fulan.
Walaisa lil wujudi, perintah dalam ayat itu bukan untuk suatu kewajiban. Artinya tidak harus setiap transaksi jual beli itu harus ada saksi, tidak. Tapi perintah di dalam wa asyhidu idza tabayatum wa la yudar katibu wa la syahid, perintah itu adalah lin nadbi, ya, perintah sunnah. Qala al-Jassas fi kitabih Ahkamul Quran. Al-Jassas menulis dalam salah satu kitabnya Ahkamul Quran, wala khilafa baina fuqaha'il amsar ala anna al-amra bil kitabati wal ishhadi wal rahl al-madhkuru jami'u fi hadhihi al-ayah nadbun wa irsyad. Kata Imam Jassas, tidak ada satu khilaf di antara para ulama bahwasanya perintah untuk menulis, perintah untuk menyaksikan yang disebutkan di dalam ayat itu adalah linnadbi wal irsyad, perintah yang bermakna sunnah, bermakna anjuran, ila ma lana fihil haddu was salah, ya. Karena memang di situ ada satu manfaat, satu kemaslahatan, wal ihtiyatu lidini wad dunya, sebagai wujud kehati-hatian baik urusan agama atau urusan dunia. Wa anna syai'an minhu ghairu wajibun, dan ditegaskan lagi oleh Imam Jassas bahwasanya perintah wa asyhidu di situ adalah ghairu wajibin, bukan untuk kewajiban. Wa qad naqalat al-ummah khalafan an salafin uqudul mudayanat wal ushriyah wal baya'at fi amsarihim min ghairi ishhad. Dan para ulama fuqaha kita dahulu menyaksikan banyak transaksi yang tidak ada saksinya. Ma'a ilmi fuqahaihim bidzalika min ghairi nakir minhum alaihim, dan tidak ada satupun di antara mereka itu yang mengingkari transaksi itu. Itu menunjukkan bahwasanya perintah dalam Al-Quran tadi itu bukan menunjukkan satu kewajiban, tapi sunnah atau anjuran. Oke. Jadi kalau memang ada saksinya itu lebih baik, ya. Sehingga kalau ada clash, kalau ada apa-apa, itu saksi itu berbicara. Saya dulu yang bersaksi bahwasanya fulan itu membeli tambaknya fulan, fulan itu membeli sawahnya fulan, fulan itu membeli rumahnya fulan, ya. Sehingga kalau ada apa-apa bisa diluruskan. Cabitan ini saya, Pak. Ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita mau bab baru al-bayu ala bay, tapi cukup panjang, nggak cukup waktunya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada? Untuk. Ya, tunggu. Mengenai transaksi ya, misalnya jual beli, masalah kontrak ada MOU-nya gitu. Kontrak apa itu? Yang namanya di Toko. bukan semacam minyak solar gitu ya. Di kapal itu satu. Biasanya kan ada MOU-nya. Nah, di situ itu kadang kalau sama orang asing itu biasanya kalau terlambat karena hal ini dengan cuaca, karena alam, dia langsung kasih penalti di murid, kena cas. Kena cas. Ya, kena cas. Apa itu? Kedua, apa itu syarat-syarat seorang yang jual beli itu sesuai adab Islam itu dengan Ustaz? Baik. Jadi ada satu hadis Rasulullah SAW yang dijadikan oleh ulama sebagai kaidah fiqhiyah. Hadis itu berbunyi al-muslimu ala syurutihim. Ya.
Jadi transaksi yang dilakukan oleh orang Islam itu tergantung syaratnya. Artinya diperbolehkan kita itu ketika transaksi itu ada syarat-syarat yang diajukan. Ketika syarat itu terpenuhi, ya, ketika tidak ada syarat yang tidak terpenuhi, kan biasanya ada konsekuensinya. Ya, seperti sampean akad yang sampean saksikan akad nikah itu kan biasanya ada sighatu taklid setelah akad nikah itu ya. Kalau saya meninggalkan istri selama sekian bulan, ya tidak apa-apa, maka kan itu, ya, itu namanya syarat itu, ya, yang biasa disebut syarat taklid. Ketika suami mengiyakan syarat itu, ya berarti dia menyetujui kan itu. Kalau dia itu menyetujui, berarti kalau memang terjadi ya konsekuensi gitu. Nah, biasanya dalam satu tender atau akad jual beli itu biasanya ada syarat begini. Saya minta dikirim 1 kapal minyak. Ya. Saya tunggu di Surabaya tanggal 1 Januari misalnya. Kalau lebih dari itu nanti ada konsekuensi misalnya. Konsekuensinya harus jelas. Apa konsekuensinya? Ya, nggak boleh hanya sekedar global. Kalau datang, ya, tidak pada tanggal itu, misalnya mundur sehari atau 2 hari atau berapa hari, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu harus diperjelas. Apa konsekuensinya? Kalau hanya sekedar ada konsekuensinya, ya, itu sesuatu yang masih gak jelas apa itu. Itu nanti ada kemungkinan, ya, nyekik dan seterusnya gitu. Ketika tahu konsekuensinya, kalau tanggal 2 baru datang, potong sekian %. Kalau tanggal 3 baru datang, potong sekian %. Harus jelas konsekuensinya. Seorang penjual tahu konsekuensinya kalau datang terlambat. Ya. Nah, ketika syarat itu disetujui oleh pihak penjual atau pembeli, ya berarti berlaku. Datang kok terlambat. Janjikan tanggal 1, kok tanggal 2 baru merapat misalnya. Nah, berarti syarat yang tadi itu berlaku. Ya. Tapi ketika belum ada pembicaraan sama sekali, pembicaraan tidak ada, tradisi di daerah itu pun tidak ada. Biasanya ya nggak ada apa-apa, masih terlambat ya maklum, misalnya ngirim barang ke Pulau Buru misalnya, ya, orang Pulau Buru biasa terlambat sehari bahkan seminggu itu biasa misalnya, dan keterlambatan itu tidak mempengaruhi apa-apa gitu misalnya, ya. Terus kok tiba-tiba kok ada keterlambatan, kena cas, nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena masyarakat pada saat masyarakat di situ itu belum terbiasa gitu dengan cas-casan itu. Kemudian tidak ada dalam klausul perjanjian kalau terlambat nanti ada kena cas seperti ini, ya. Masyarakat Pulau Buru gak kenal itu misalnya, ya berarti tidak boleh, ya. Tapi ketika keterlambatan itu masuk dalam klausul perjanjian, atau seandainya tidak ada masuk dalam klausul perjanjian, tapi masyarakat Surabaya biasa gitu, tahu, ya, semua orang-orang perminyakan itu tahu konsekuensinya kalau terlambat itu seperti itu, meskipun tidak masuk dalam klausul perjanjian, ya otomatis itu dikena cas, ya tidak apa-apa, ya. Yang apa-apa itu ketika masyarakat tidak terbiasa, nggak tahu adat istiadat itu, klausul pun tidak ada, kok tiba-tiba ada cas, nah itu yang tidak benar, ya, nggak boleh ada cas seperti itu. Oke. Ada yang lain? Ya, kedua Ustaz, jual beli transaksi tapi penawarannya itu nggak punya adab Ustaz. Penawarannya? Nggak ada adab, istilahnya itu menawarnya itu di bawah sekali. Di bawah harga pokok, tapi dia ngeyel gitu Ustaz. Ngeyel. Terus akhirnya apakah
dalam posisi gitu kita bisa apa istilahnya kayak transaksi langsung memberikan bahwa itu harga pokoknya aja terserah, tapi dia nggak kepercaya gitu Ustaz. Bisa nggak Ustaz kalau jadi misalnya barang ini biasanya harganya 500.000 ya, misalnya harga kulaan pun rata-rata seperti itu. Misalnya kulaannya 450 lah, dia untung 50.000 misalnya. Terus ada orang yang mau beli nawar 100 misalnya. Nah, sampean sebagai penjual sampean kena apa gak? Dia nggak percaya. Iki kok sampean cek tegomen, sampean itu baru keluar dari hutan kapan? Gak ada barang-barangmu enggak? Ya, iki sudah kabeh barang ini. Barangkali dia itu ya nggak tahu pasar gitu loh. Ya, duit 1 rupiah itu dianggap gede, padahal 1 rupiah saya kira gak ada apa-apa nih. Dia aku tuh kalau lagi orang zaman kapan sampean? Ya, saya kira gak ada orang untuk komen. Ya, misalnya ada orang seperti itu, nawarnya itu sangat rendah sekali. Barang itu di pasaran harga 500.000. Ya, dia nawar 100. Ya sampean sebagai penjual lo gak usah ngotot-ngotot. Ya nek gelem ya tukuan. Nek gak gelem ya gak. Coba sampean muter sak pasar itu. Dia orang lemah. Ini oh gitu. Wis sampean tuku wae iki aku kulaane 450 sama lak butuh to wis aku gak juga badi wis. Ya terserah sampean. Sampeyan kan juga untung tadi. Ya. Atau dia sampean sakno wis aja tuku terus gawe nae. Ya terserah sampean itu barang sampean kok. Ya. Barang sampean. Iki mulang yang 100 ya. Itu bangun 100 sampean gawe aku colok ganjaran. Ya, terserah sampean. Tapi bener dikek lo ya, gak ngeledek lo ya. Jadi bener dikek lo gitu loh. Tapi kalau bilang begini, Bu maaf, iki aku kulaan itu 450. Umumnya lo pasar, iku 500. Nah sampean butuh tenanan barang iki, ya kok gak ada duit 500. Wis sampean ganti aku kulai sakmene. Nggak mau, ya wis. Wis dikai ngerti ngene ora gelem ya wis. Wis sampean galai nang sampean berusaha seperti Nabi menjelaskan aku kulai sakmene ya iki ana aib tagak tapi malah gak percaya. Lha lak repot ta wis dikai jujur ya tambah gak percaya iku piye. Ya nek sampean gak percaya Pak Bu sampean keliling pasar iki wae. Nek ana barang regane 100 koyo ngene iki ya tak tugune ya ngene. Ya, nah, jadi tetap kita berusaha jujur di dalam jual belinya. Dan menghadapi konsumen seperti itu kita harus sabar. Ya sabar. Nek kelem ya sampean tuku nek kaya ndak apa-apa gitu aja. Enggak usah marah-marah, ya. Enggak usah marah-marah, tambah cara tinggi boleh ada marah-marah ya. Nah. Cukup nih. Sudah waktu Isya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.